kita ambil balik klaim Australia akan Pulau Pasir. Australia bahkan mengancam akan melakukan tindakan keras, yaitu tindakan militer jika Indonesia macam-macam pada Pulau Pasir. Punya nyali nggak Indonesia diancam begitu? Sejauh ini masih belum ada tindakan apapun. Bahkan latihan perang seperti yang dilakukan Rusia mengelilingi perbatasan Ukraina 6 bulan sebelum serangan, Indonesia pun belum melakukan itu di Pulau Pasir. Atau seperti Tiongkok sekarang melakukan latihan di 7 titik mengelilingi Taiwan dengan sasaran roketnya dan drill pasukannya, juga belum dilakukan oleh Indonesia untuk Pulau Pasir. Australia sudah lakukan dengan meletakkan banyak personil di Port of Darwin, personil militer di utara Australia tersebut hanya untuk latihan kesannya. Di sana ada juga pasukan Amerika, bahkan bisukan pesawat pembom B-52 Amerika sudah di sana dengan code name latihan gabungan untuk Laut Cina Selatan. Tapi pastinya itu adalah ngetes Indonesia punya nyali dan kekuatan nggak untuk Pulau Pasir yang kaya akan minyak, tapi belum tentu Indonesia berani untuk ambil balik. Ini yang membuat Newmind sering muring-muring, ngamuan melihat bernegara dikelola tidak canggih strategi luar negerinya. Kita detailkan masalah Pulau Pasir ini yang oleh pihak Australia dinamakan Ashmore Reef. Pulau Pasir memang tidak dikenal banyak oleh rakyat Indonesia karena polemik Pulau Pasir ini tidak sebesar sepadan Likitan yang diambil Malaysia dan Blok Ambalat yang juga berkonflik dengan Malaysia, pihak Indonesia tersebut. Pulau Pasir berjarak 320 km dari utara daratan Australia, namun hanya berjarak 140 km dari selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data pre-colonial history atau sejarah sebelum kolonial dulu, Pulau Pasir adalah wilayah yang tergabung dalam Nusantara Indonesia. Dalam catatan, Pulau Pasir menjadi bagian dari traditional fishing area, bahkan bukan hanya Pulau Pasir, hingga wilayah Broome, Australia adalah traditional fishing groundnya orang Indonesia, orang Timur, orang Ambon, orang Makassar yang dikenal sebagai nelayan dan pelaut ulung di zaman prakolonial hingga saat ini. Terbukti banyak artefak sisa-sisa peradaban penduduk di sana. Semua peninggalan sejarah bangsa Indonesia. Pulau Pasir adalah tempat rest areanya nelayan setelah memancing dan menangkap ikan di perairan Kepulauan Pasir tersebut oleh penduduk Kepulauan Rote. Juga sebagai tempat transit perjalanan sisi selatan wilayah Nusa Tenggara oleh warga Indonesia. Sejak MOU antara Indonesia dengan Australia di tahun 1974, Australia langsung klaim Pulau Pasir sebagai propertinya Australia yang menyebabkan saat ini Indonesia baru tersadar kesalahan MOU di tahun 74 tersebut yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia waktu itu, dan kita harus betulkan serta ambil balik. Ini adalah Newmind punya konsep bernegara. Kesalahan MOU harus dilobi secara bilateral antara Indonesia dan Australia. Namun secara keras kita pun harus siap. Inilah tes seorang pemimpin. Sudah 6 presiden terlewati, Pulau Pasir masih belum masuk wilayah Indonesia juga. Isi MOU tahun 1974 tersebut adalah pemerintah Indonesia meminta bantuan Australia untuk memonitor Pulau Pasir sebagai wilayah cagar alam kelautan. Itu tujuannya. Namun secara tidak langsung terjadilah alih tangan atas Pulau Pasir itu ke wilayah Australia. Di tahun 1976, pemerintah Australia mengklaim Pulau Pasir sebagai wilayah sah Australia, termasuk wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Lah ngawur lah kalau kita diamkan klaim Australia ini. Bahkan tercatat di tahun 2004-2010 ada lebih 3.000 nelayan Indonesia ditangkap karena memasuki wilayah Pulau Pasir oleh pihak Australia. Dan ini seharusnya jadi senjata Indonesia yang ternyata tidak punya biji bernegaranya, sehingga saat ini nelayan Indonesia tidak berani melaut dan menangkap ikan di wilayah Indonesia sendiri. Puncaknya kemarin di tahun 2021, bukan hanya ditangkap, namun kapal nelayan Indonesia ditenggelamkan oleh polisi Coast Guard-nya Australia. Dia nggak melanggar batas negara Australia. Ini bukan hanya menantang langsung, tapi ini adalah pernyataan perang yang Indonesia belum tanggapi secara serius atau belum ditanggapi secara berani. Kenapa Newman ngotot harus ambil Pulau Pasir? Karena cadangan minyak dan gas yang sudah disedot Australia itu tidak bisa didiamkan. Cadangannya besar sekali. Bahkan dengan ini kita menyatakan kepada Australia untuk menyetop mengeksplorasi minyak dan gas bumi di perairan dan wilayah zona ekonomi Pulau Pasir. Karena salah satunya di tahun 2009 ada ledakan besar di perusahaan bernama Montana Oil Refinery yang merusak ratusan hektar petani rumput laut yang juga merusak ekosistem sampai wilayah Nusa Tenggara Timur. Hasil laut berkurang drastis karenanya. Cadangan minyak bumi di Pulau Pasir diperkirakan sejumlah 5 juta barel. Dan ini harus kita ambil balik. Jangan mau digoblokin musuh dari selatan Indonesia pemerintah Australia itu. Piye jal, wani ora perang sama Australia.